Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu langsung dengan Cak Nun yang memang menjadi tokoh favorit saya dari dulu. Alhamdulillah kita sama-sama menjatuhkan Soeharto Pak tahun 98. Kemudian pertanyaannya langsung ke pertanyaannya singkat saja. Bagaimana pandangan Cak Nun terhadap kepemimpinan Jokowi sekarang, dan bagaimana pandangan Cak Nun sendiri terhadap Islam Nusantara yang sempat menghebohkan Indonesia kemarin dan sampai sekarang. Terima kasih, itu aja. Ya. Oke, ada yang lainnya dulu, 2 orang tetap kita tawarkan untuk termin pertama, silakan. Ini pertanyaan mengenai menjatuhkan Soeharto, kepemimpinan Presiden yang sekarang, dan Islam Nusantara yang dilansir beberapa bulan yang lalu. Monggo, silakan kalau ada berikutnya. Mbak, Mas, silakan Mas. Di depan barangkali ya, ada sesuatu. Monggo Mas, diomongin aja. Kita enak-enakan aja kayak ngobrol di warung, jangan resmi. Alhamdulillah kelihatannya ada kemuliaan yang turun dari langit dan naik kembali ke langit melalui Mas yang barusan. Ya, tolong mikrofon. Ini pertanyaan dari maju enggak apa-apa, maju aja. Suami saya Rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, apa peran tasawuf dalam today's society, terutama di Indonesia? Sangat bagus pertanyaannya, dan itu lebih bagus lagi karena muncul dari masyarakat yang selama ini citranya seolah-olah di luar Islam. Nah, beliau ini, Pak Rich ini memasuki Islam tidak hanya syar'inya tetapi juga sekaligus batiniahnya. Nanti kita omong bareng-bareng sedikit. Saya masih beri kesempatan barangkali yang ketiga. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget bisa langsung ketemu favorit selama di Indonesia dan di sini. Pertanyaan saya segini, Cak Nun. Bagaimana pandangan Cak Nun terhadap ISIS ini sekarang? Karena kita sebagai umat Muslim di Philadelphia itu merasa agak nggak enak karena umat Muslim di dunia itu memandang kita di sini sebagai kaum radikal gitu. Bagaimana pandangan ISIS itu yang sebenarnya menurut Cak Nun? Amin. Oke, bismillah, saya coba respon, tapi jangan marah sama respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama, soal kepemimpinan Jokowi menurut saya tidak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda tidak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan itu dataku kayak banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundase. Jadi menurut saya mbok sudah ndak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini tuh karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan ndak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah. Ya, ini bisa complicated kalau dijelaskan, maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Nah, manajemen yang salah ini kalau memang mau diomongin, ayo berhenti kerja, bikin lembaga penelitian benar-benar. Saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan
kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia, karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir nonton jamaah ngene-ngene kesel uripku. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak, misalnya National Geographic gitu ya. Terus apa satunya Mbak Fia? Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton, tanya Mbak Fia. Tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berzikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok, gelimbang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita atau apalagi yang entertainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab kalau di UFC nggak bisa pura-pura. Ya nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil atau itu jelas sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau saya shortcut Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. Gitu. Maksudnya sportif itu gini, yang baik itu sering ketemu, ketok, muwajah, bertatapan wajah satu sama lain. Sebab kalau kita ketemu gini, peluang untuk bohong itu dikit, karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau di Facebook itu ngentut tidak masalah, betul enggak Bu? Dan tidak dimarahin orang. Tidak dimarahin itu artinya Anda tidak bisa ditemukan Anda. Jadi kalau internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu, mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri. Betul enggak? Jadi kenapa Anda sholat 5 waktu? Supaya Anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu. Ayo bangun, ayo wudhu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus. Itu kan seperti militer. Sementara kalau internet pekerjaannya adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul enggak? Terus kadek direm wis ngomong apa ae wis. Bohong enggak, ngomong apa iso. Jadi tolong ambil kuncinya. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuat Anda melampiaskan. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuat Anda mengendalikan. Karena Islam itu mengendalikan, kalau internet itu melampiaskan. Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas, kudu pinter ngerem. Nah sekarang kalau Anda di internet tidak ada reme. Betul enggak? Di Facebook tidak ada remnya. Nanti suatu hari akan ada aplikasi di mana Anda terpaksa harus ngerem. Karena akan kelihatan Anda benar apa tidak di dalam aplikasi itu. Tapi itu kapan-kapan. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi punya waktu kok? Nek punya toh? Punya waktu bener untuk mempelajari. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Fia, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwoco iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti bau nyantut, Bu?
Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi, tes. Jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor 2, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadzir. Ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubadzir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Tapi itu doa aja wes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat lagi. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu nggak kayak gitu. Presiden itu nggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi mau siapa aja selama masih seperti itu saya tidak akui. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Itu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia cari warganya. Negarane gorong bener kok dadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi, tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dhewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede. Kok Indonesia? Itu ya Mbak ya, oke. Jadi saya intinya menurut saya, Mbak nggak usah dipikirin, nggak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, menangisi Rasulullah gitu-gitu aja menurut saya. Oke. Nomor 2 soal Islam Nusantara. Itu juga ambuntut sementara Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera. Suka label, suka simbol. Bayangkan, ada gempa terus ada kelompok datang menolong gempa pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya enggak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama. Bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul-betul semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama mbok sudah bareng saja. Loh kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Bu, saya senang dengan pertanyaan itu, tapi jangan terganggu dong soal itu. Itu kan asal-usulnya kan soal Qiraah pakai lagu Jawa di Istiqlal itu. Loh saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Biar gak masalah lagu kan Jawa kan Arab. Bentar, biar saya jelasin nih apa. Jadi habis ini sampai interupsi enggak masalah. Jadi ngaji itu yang penting apanya Bu? Makhrajnya atau lafadznya, tajwidnya bener. Tidak harus pakai lagu juga enggak apa-apa, asal tidak melanggar lafadz dan
tajwid itu selesai. Jadi kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. Cuman kok gak enak rek, ayo di luk dedek po kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan gitu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ya, itu ndak wajib. Yang wajib Allahu akbarnya. Sekarang saya tanya, takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat? Ayo. Yang itu kan semua di dunia gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Via, itu do re mi fa solnya. Itu lagu Barat. Itu solmisasi Barat. Cuman cengkoknya caranya gini-gini Arab. Udah misalnya Sholatullah salamullah, itu lagu Barat. Nah sekarang jangan bingung Barat atau Arab. Do apa re, apa si, apa mi gitu loh. Nggak usah pakai label-label. Itu Bu sebenarnya. Misalnya Allahumma arhamna bil Quran, itu lagu Barat. Mulane tenek kate ngurus opo-opo faham sih. Ini yang berdebat soal Islam Nusantara iki, sing menyerang ndak paham, sing diserang yo gak paham. Jadi kita mempertengkarkan hantu yang sama-sama nggak bisa dilihat, gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Lagu Arab itu juga nggak ada aslinya, yang ada lagu Persia. Jadi yang disebut misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bayati ya. Alif Lam Mim ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Persia, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika juga, yang datang di zaman Sayyidina Umar, bikin pembangunan, tukang-tukangnya dari negara-negara sekitar. Pas nutuk boto itu rengeng-rengeng, terus mandore takon, kok enak kon olehmu rengeng-rengeng. Langgi ngeten iki tentu sedasa kula jajal digaya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Persia aslinya. Tapi orang Arab ndak ngerti, disangka lagu Arab. Wis tak padha gak ngerti niku meneng wae rukono mangan bareng. Mari ngono main remi. Gitu loh. Ojo gelut ae po, kon niku padha-padha gobloke. Selamat datang Pak Aliang dan teman-teman dari gereja. Tepuk tangan untuk mereka. Gitu ya Mbak ya. Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk menyadari bahwa kita tuh nggak tahu, saling nggak tahu. Dari yang soal Islam Nusantara, wong ngono kok Islam Nusantara sih rek. Lalu ya ndak apa-apa Islam Nusantara. Wong ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni gak masalah. Saiki Islam Philadelphia ya ndak masalah. Nggak ada masalah. Apa toh? Ya sebuah nama gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan sampean ya Mbak ya. Belum lagi nanti bertengkar soal masuk surga atau masuk neraka. Siapa di antara Anda yang yakin masuk surga? Yang pasti. Nek yakin kabeh. Sing pasti sign ya, confirm masuk surga. Angkat tangan. Siapa yang di antara Anda confirm pasti doanya dikabulkan? Ada? Lah iya ndak tahu kita. Jadi juga jangan bilang doanya tidak dikabulkan. Wes to garo kene iki dikabulkan apa tidak, itu yang tahu hanya Allah lah. Kita kok bertengkar itu loh. Wah ini sholatnya gini masuk neraka. Wah ini sholawatan masuk neraka. Iki kenduran masuk neraka. Gitu kan. Saiki iki bertengkar untuk hal-hal yang sama-sama tidak tahu. Ya Mbak ya. Jadi menurut saya tolong Pak Imam, di sini atmosfernya atmosfer tauhid nomor 1.
dan menyadarkan kepada semua bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya, maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain, gitu ya Mbak ya. Meskipun sampean pasti tetap seneng menikmati gitu-gitu ya, tapi harus mulai sekarang mulai guyu dhewe aja nih gak ero aku iki. Gitu ya Mbak ya. Wong ya ndak ngerti kok. Sampean ndak ngerti sama sekali. Yang berkuasa di istana sekarang kan sampean ndak ngerti, saya ngerti. Wiranto. Apa? Kalau saya bilang, saya akan bilang keseluruhan. Saya tidak akan baca satu ayat, saya akan baca seluruh Al-Quran. Kalau tidak, ndak usah sama sekali. Sama dengan orang nikah, kalau nikah beneran nikah dunia akhirat. Kalau memang setengah-setengah, ndak usah nikah. Seperti imam ini sampai hari ini. Ojo setengah-setengah, ya toh? Kalau angka satu, jangan 1,5, jangan 3/4. Kalau 1, 2, kita belajar tegas seperti itu. Total, gitu loh ya. Oke, Mas sampean tadi mau nambahin apa soal itu? Interaksi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwan. Cak Nun, saya lihat dan saya dengar barusan dari Cak Nun bahwasanya di Indonesia itu tercipta banyak bendera-bendera. Nah, bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Nah, kenapa dibiarin oleh para cendekiawan, pada para ulama atau para orang-orang pintar lah, sehingga kacau beliau lah keadaan Indonesia ini. Itulah pertanyaan saya. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional maupun internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih? Lah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya Nabi sama Rasul? Apa bedanya? Kalau Nabi gini loh Mas, makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya. Beliau mengatakan Rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi itu yang menyampaikan dan dapat wahyu juga. Loh, Nabi dapat wahyu dong, kok Nabi tidak dapat wahyu? Lah, mulane ta ojo berdebat ayo sinau ya. Gitu ya. Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Nah, sampean ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah itu Rasul. Makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Dia hanya orang pintar gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang saya tanya, kalau sampai orang PKB, tanya sama orang PKB, lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Loh, tanya sama orang PKB. Lah iya, gitu kan? Itu salah apa benar kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh. Sekarang parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil sedikit ya Mbak ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah.
Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya yang nggak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Langsung salah sampean dhewe kok. Saiki muring-muring aku sing dikongkon beres, ya enake dhewe sampean iki. Pas ngegas gak kondo aku, pas kejagul kondo aku lah ngono. Itu loh teman-teman ya Bu ya. Oke. Jadi Pak, yang seharusnya ditagih adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia membatasi. Misalnya, lu bagaimana ini disumpah menjadi wali kota 5 tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur? Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak? Lah iya, sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden, boleh enggak menurut undang-undang? Boleh, oleh undang-undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus didandanin kan gitu Bu ya. Jadi jangan salah nagih. Cerdik pandai ditagih wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur, malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif, termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke. Saya teruskan yang Bu tadi, Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing, itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum nek cara Jawane usum. Wah iki lagi usum ake. Ya? Musiman. Sekarang ake udah mulai turun ya Pak Liang ya. Sekarang industri ake udah nggak seperti kemarin ya, udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Semalam saya diomongin teman bapak dari Bandung itu bahwa waduh jualan ake sekarang udah gini katanya dia. Akhirnya beberapa penjual ake di Bandung mau di Philadelphia aja. Gitu. Itu musiman dan jangan terlalu pusing. Sekarang ISIS. Ya tadi ada yang tanya ISIS. Saya kira kapan-kapan tanya sama Pak Rich ya. Pak Rich knows more than me gitu ya. Jadi ISIS itu gini Mas, banyak sekali yang Anda benci, yang Anda takuti, yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu gampang dipengaruhi, jangan terlalu masuk angin. Itu bikinan, ISIS itu aslinya bikinan, tapi kemudian banyak orang yang potensinya sama terus ikut dia karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa, Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa, Anda nggak tahu. Sudahlah, kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Oke, kalau saya ambil ilmunya gini, ada 4 macam orang. Satu orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. 2 ya. 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau yang 2 tadi orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang ketiga, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke, sebenarnya yang agak lebih oke itu yang terakhir, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya Anda, ini termasuk nomor berapa? Ayo. Ini nomor 4 sih. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? Enggak. Apakah Anda nomor 3? Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya. Pokoknya penggawean ngrendo karo ngraji. Wis aku roh ngrendo ngraji, tapi soal liyane gak roh aku. Soal nyambel gak roh, pokoknya aku ngrendo karo ngraji oke, gitu ya. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, ini dia. Ini ngerti dikit, itu ngerti dikit, akhirnya nggak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masa bisa sekedarnya, ya toh, bikin bangunan bisa sedikit, ya toh, Ustadz bisa sedikit. Kira-kira jadi apa Anda?
nggak ada yang terima Anda. Loh, semua bisa dikit-dikit dok. Jadi agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nanti tidak dapat kerjaan sampean. Ya toh? Neliko menatu dikit-dikit bisa. Lihat, jangan dikit-dikit, kalau menatu harus bisa menatu beneran. Kan itu. Nah, yang pertama adalah naudzubillah min dzalik, jangan sampai Anda menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Kikis angeli, gak rapi-rapi ini caranya. Gitu ya. Oke. Oke, ini sambil belok ke sini karena jangan ada peristiwa, jangan ada pengetahuan yang tidak Anda teteskan ilmu dan pemahamannya. Gitu ya. Setiap peristiwa yang Anda alami harus memberi ilmu dan hikmah kepada Anda. Kalau tidak, sia-sia Anda mengalaminya. Wis kadung stres, wis kadung pusing, kalau ilmu. Kan gitu kan? Maka kalau Anda pedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat, susah seneng tetap bermanfaat, karena Anda tetap mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang ditagih oleh Allah nanti. Kan itu. Nah, ISIS, kalau Anda belajar sejarah ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Sing ono Mataram, Mojopahit, ya toh, Sriwijaya, mungkin Kesultanan Ternate, kan itu kan, Kesultanan, terus Kerajaan Klungkung, Denpasar, Kutai, gitu. Tidak ada Indonesia. Jadi sekarang mau bagaimana? Artinya penjajahan itu memberi hikmah, membuat kita semua bersatu. Jadi Anda juga jangan benci kepada musuhmu, karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu. Di dalam teori sejarah dan ilmu sosial, gitu ya. Maka jangan senang bermusuhan. Nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok. Tenang aja. Wong kita tuh udah tidur dimusuhi ya ono kok. Kene iki wis turu gak lapo-lapo, dimusuhi, gitu loh. Kayak saya ini kan tidak jelas. NU bukan, Muhammadiyah bukan, ya toh? Syiah tidak jelas, Sunni tidak jelas, ya toh? Apa? Kiai ya bukan, tidak mau juga. Ustadz apalagi, Gus ya duduk. Intelektual nggak sekolah. Seniman itu apa? Kewan tekon di seniman itu gak jelas. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya bisa disalahkan oleh semua. Yang kiai nuduh saya seniman, yang seniman nuduh saya kiai, lah susah aku toh. Jadi tidak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen nuduh saya Islam, yang Islam nuduh saya Kristen, kan susah kan saya. Tapi saya senang dalam kesusahan itu. Maka aku kesepian, dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Akhirnya aku pilih Novia kalau menjeng tadi. Ngono aja. Ojo susah-susah Pak urip sampean ya, Bung nggih. Ayo kita, semua itu nikmat, semua itu rahmat. Kalau Anda menemukannya. Sambil jawab ini nanti akan saya teruskan ya. Saya akan tarik garis ke ilmu-ilmu semua. Misalnya Anda mendapatkan kesulitan. Dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Oke. Artinya apa Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah ini siapa dulu kiai yang ngajarimu? Mas Lutfi. Bukan aku. Gak, itu Lutfi. Lutfi gak ngunu. Lutfi belum mengalami kesulitan karena belum berumah tangga. Nanti kalau dia mulai kawin dia baru tahu hidup yang sebenarnya. Kan gitu kan. Engko nek wis mulai bojo meteng, apa meneh bojo niku ngidam White House, ngeluh deh. Ngidam patung Liberty ya ngeluh ndase deh. Oke. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini ada kekeliruan berabad-abad, tidak pernah Allah ngomong begitu. Ayo, iya ayo. Mau nggak dibongkar? Itu kalimatnya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahnya sesudah kesulitan ada kemudian, bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da itu kan bodoh, sesudah. Itu bunyinya ma'a, bersamaan, bareng.
bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya. Maka Allah kasih kita akal supaya mencari kemudahannya apa. Jadi jangan disangka sesudah, tapi wes ono sudah ada. Gitu loh. Ya, itu contoh aja. Oke, kita jelas ya Mbak ya. Jadi itu kan lebih tenang tau sudah ada nih, cuman kita harus cari ini aja didolai. Jangan mengeluh. Saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sampean pernah lihat YouTube acara saya yang banyak orang? Ya. Itu kan butuh lighting, cahaya, dan itu harus nyewa. Butuh sound system, harus kalau ada 10.000 orang kan soundnya harus gede mahal. Itu jangan nyewa. Terus butuh lampu toh. Oke. Sekarang kalau terus listrik mati, biar nek listrik mati, kira-kira acaranya terus apa batal? Nah, saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hidup saya kayak gitu. Maka Allah seneng sama saya. Waduh, lumayan arek iki gak sambat. Malah bersyukur loh. Akhirnya diberi jalan saya. Nah, ada rekaman-rekaman di sana di Jogja sana bahwa meskipun lampu mati, meskipun 10.000 orang saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? Saya langsung turun panggung, Kiai Kanjeng lu turun panggung. Gitar ndak bunyi, bass ndak bunyi, tapi kan terbang lak muni. Bawantro pak. Sholli wa salim ta iman ala mata. Wes, mulai itu tak, habis itu jalan acara. Cuman saya harus ke tengah-tengah orang banyak. Suaranya harus ditingkatkan. Sehingga waktu terus karena bengok-bengok terus akhirnya lapar banget. Terus panitia juga ngerti akhirnya dikai double pakanannya. Tuh, contohnya. Sekarang saya tanya. Kalau soundnya beres, kan orang tidak perlu mendengarkan. Dia cukup mendengar. Ngerti bedanya mendengarkan sama mendengar? Mendengarkan sama mendengar. Nek listrik beres, sound beres, ngene sampean. Ya toh? Toh sudah dengar. Toh sudah terdengar. Tapi begitu listrik mati, saya teriak terus ngene sampean. Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental ngene sama gini? Lebih bagus yang kedua. Artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimpulkan, ayo kita bikin acara nggak usah lampu. Ya, nggak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu Bu, Bapak, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abot, gitu kan? Poso tapi sambat aja. Karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik, kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Loh, kalau Anda cari kenikmatan hidup, cari rahmat, dimanapun ada rahmat Allah gitu ya. Kalau Anda mengalami apa, cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak jadi ditangkap polisi gitu kan. Itu ya Bu ya. Nah, oke. Saya kembalikan terakhir kepada ISIS tadi, soal ISIS kalau itu semua bikinan tuh rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia, termasuk Orba ke reformasi, permainan rupiah. Bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga. Indonesia akan ada pertengkaran elit di awal Oktober. Terus nanti akan ada rush, ada chaos di bawah. Terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Ono sing ngomong ngono. Nah, Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya.
cukup waspada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Fir'aun, Anda dilatih untuk jadi pengecut. Isu agraria selalu menjadi masalah lama yang susah untuk diselesaikan. Jokowi menuturkan bahwa pembangunan pada sektor pertanian tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, rutinitas, dan monoton. Sistem pertanian harus menerapkan teknologi pertanian. Menurutnya, kebijakan skala ekonomi kawasan pertanian seperti food estate dianggap mampu meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan. Anggaran subsidi pupuk setiap tahun sekira 30 triliun dianggap sia-sia karena tidak adanya return yang didapatkan oleh negara. Jokowi meminta evaluasi terhadap kebijakan subsidi di pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi di sektor pertanian. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, tahun 2017, subsidi pupuk dianggarkan 31,3 triliun bagi petani, sedangkan di tahun 2018, anggaran subsidi pupuk menurun menjadi 28,5 triliun, dan di tahun 2019 menjadi 29 triliun, serta di tahun 2020 menjadi 29,5 triliun. Selain tidak tepatnya distribusi anggaran pupuk, konsep petani tradisional dinilai tidak efektif dan efisien mengatasi permasalahan pertanian nasional. Rendahnya minat generasi milenial untuk bertani juga menjadi faktor anjloknya produksi pertanian di Indonesia. Mindset bekerja di sektor pertanian yang melelahkan dan hasil yang kurang menarik adalah alasan generasi muda memilih menekuni pekerjaan di sektor lain. Kritik keras Jokowi terhadap sektor pertanian cukup dimaklumi mengingat salah satu cita-cita Jokowi adalah menjadikan Indonesia negara yang mampu melakukan swasembada beras. Di periode pertama kepemerintahan, Jokowi berhasil menciptakan sejarah dengan berhasil menghasilkan stok di Bulog sebanyak 2,5 juta ton. Padahal di tahun 2015, Indonesia harus dihadapkan kondisi El Nino, percepatan infrastruktur rehabilitas jaringan irigasi, dan subsidi pupuk dianggap faktor pemicu keberhasilan Jokowi mengatasi problem pertanian Indonesia. Pemerintah kini fokus mengimplementasikan pertanian berbasis teknologi 4.0. Tujuannya adalah untuk menjadikan pertanian di Indonesia ke depan semakin maju dan berdaya saing lokal, global. Problem pertanian kultural, cepatnya perkembangan era teknologi digital, membuat negara harus cepat beradaptasi untuk mencari peluang dan bertahan di tengah arus pasar global. Keterbukaan informasi dan penyebaran pengetahuan membuat setiap orang harus jeli untuk menyesuaikan diri, mencari peluang dan memanfaatkan teknologi untuk bisa bersaing dengan yang lain. Teknologi dianggap jalan pintas mengatasi segala permasalahan di suatu negara, menggusur nilai-nilai tradisi yang sebelumnya begitu erat dipegang oleh masyarakat yang jauh dari kenaifan teknologi. Ketika petani dipaksa untuk mendigitalkan pertanian, petani tradisi malah idealis mempertahankan konsep
bercocok tanam secara konvensional. Selama ini bertani hanya diperuntukkan sebagai sektor yang bertugas untuk memproduksi pangan, padahal esensi dari bertani adalah merawat kehidupan dengan cara mengolah tanah dan memuliakan keberagaman. Bekerja untuk menjaga ekosistem sehingga lahan pertanian semakin lama akan semakin subur, bukan semakin hancur. Soal produksi pangan itu hanya dampak yang dihasilkan dari bertani. Petani hanya akan bertani berdasarkan kondisi alam. Jika musim hujan akan menanam padi, kalau kemarau akan menanam kedelai, jagung, palawija, dan lain sebagainya. Hasil produksi pangan tidak bisa didikte pasar. Petani kultural memproduksi kebudayaan di mana pangan diproduksi dari mentah sampai matang dan kemudian didaur ulang. Bertani adalah menyelaraskan alam beserta kebudayaannya yang luhur, tentang rasa, karsa, dan karya seni dalam bercocok tanam tradisional. Kebudayaan yang diciptakan dan dihidupkan petani adalah kebudayaan yang berbasis mengolah tanah. Petani Indonesia mayoritas masih jauh dari pendidikan modern. Memanjakan pupuk dengan subsidi adalah sebuah penjajahan konsep bertani yang dianggap kuno. Merusak tatanan ekosistem pertanian dengan pupuk kimia, menghancurkan masa depan petani yang menggantungkan hidupnya dari seberapa banyak hasil panen. Kerusakan alam dan tanah karena masifnya pemberian pupuk subsidi adalah bukti budaya pertanian tradisi tidak begitu dipertimbangkan dalam skala nasional. Kebudayaan petani lambat laun akan dihilangkan dan digantikan dengan teknologi. Padahal, kebahagiaan seorang petani bukan terletak pada bagaimana mereka mencukupi kebutuhan nasional, melainkan pada budaya bertani dari masa menebar benih, menyemai, menanam, menyiangi, dan memanen hasil tanaman. Jika pemerintah berniat menagih hutang atas hasil subsidi pertanian, maka petani selama ini hanya dianggap pembantu negara yang bertugas menyediakan pangan nasional. Memaksanya bekerja lebih keras agar suatu saat bisa membayar hutang yang terlanjur diberikan kepada petani selama bertahun-tahun. Bangsa Indonesia hampir mustahil menemukan calon pemimpin yang berani pasang badan. Misalnya, untuk nasionalisasi Freeport, bahkan menghadapi kasus seringan Century, bangsa kita tidak memiliki budaya politik kerakyatan untuk mendorongnya maju atau menarik mundur. Yang rutin, bangsa Indonesia adalah ketua yang tidak berkuasa atas wakil-wakilnya, bagai makmum sholat yang tidak berdaulat untuk memilih imamnya. Bangsa Indonesia hidup siang malam dalam penyesalan, dalam kekecewaan atas diri sendiri, tetapi dicoba dihapus dari kesadaran pikiran dan hati, karena mereka selalu tidak mampu mengelak untuk memasrahkan kebun buahnya pada rombongan monyet yang saling silih berganti. Manusia Indonesia adalah manusia tangguh. Tidak peduli punya masa depan atau tidak, mereka berani hidup tanpa pekerjaan tetap. Berani beranak pinak dengan pendapatan yang tidak masuk akal, berani menyerobot, menjegal, menjambret, dan mendengki seiring kesentunan dan kerajinan beribadah. Manusia Indonesia tidak jera ditangkap sebagai koruptor, tetapi berpikir besok harus lebih matang strategi korupsinya. Mereka melakukan melebihi saran setan dan ajaran iblis. Pada saat yang sama bersikap melebihi Tuhan dan Nabi. Setan bisa dimalaikatkan dan malaikat pun bisa disetankan kalau menguntungkan. Jangan tanya masa depan kepada mereka. Maka bawah sadar mereka tergerak memimpikan masa silam. Mereka memilih Jokowi, tidak peduli soal mobil SMK, Ahok biar saja katanya begini begitu,
Siapa tahu dia keturunan panglima. Bangsa Indonesia mampu membuat siapa tahu dan kalau-kalau menjadi makanan yang mengenyangkan perut dan menenangkan hati. Jokowi bukan Joko Widodo. Kalau Joko Widodo asosiasinya ya ketua Karang Taruna atau penganut kebatinan. Akan tetapi tambahan Wi telah menyekunderkan Joko. Wi itu suku kata paling kuat bagi telinga bangsa Indonesia untuk menuasankan masa silam. Sudah sangat lama hati rahasia bangsa Indonesia mengeluh kepada leluhurnya, sampai-sampai mereka membayangkan saat ini sedang berlangsung rekonsiliasi leluhur. Jokowi itu nama yang mengandung harapan. Bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman untuk tidak berharap pada kenyataan, karena mau berharap pada sama manusia terbukti puluhan tahun kali kecele. Mau bersandar pada Tuhan rasanya kurang begitu kenal. Pasti tidak ada maksud tim sukses Jokowi untuk berpikir demikian dan menyingkat Joko Widodo menjadi Jokowi. Sejarah umat manusia pun tidak 100% dikendalikan manusia. Ada yang lain yang bekerja malah mungkin lebih bekerja. Waktu pun tidak linear meskipun kita menitinya melalui garis linear. Proses sejarah berlangsung dengan multisikul dan lipatan-lipatan tak terduga yang sulit dirumuskan pengetahuan manusia sampai hari ini. Kita jalani hidup dengan sikap kristal, kerjakan yang baik dimanapun dengan apa atau siapapun. Dipacu dengan rasa syukur dan sangka baik terhadap hari esok sehingga yang kemarin masih kita sangka. Hari ini menjadi doa, besok menjelma fakta. Bahkan apa jadinya manusia kalau tak ada iblis? Bagaimana anak-anak kita naik kelas kalau tidak ada ujian? Apa jadinya kita semua kalau Allah tidak mengambil keputusan mentransformasikan Syekh Kanzul Jannah, senior para makhluk rohani yang sangat dekat dengannya menjadi iblis? Yang dikontrak Allah sampai hari kiamat, yang menolak bersujud kepada Adam, yang bahkan para malaikat pun memberi legitimasi, ya Allah untuk apa engkau menciptakan manusia yang kerjaannya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Orang-orang memilih Jokowi mungkin setahap perjalanan di alur sangkan paran bahwa sadar mencari asal muasal, kerinduan kepada din sejatinya, di mana mereka menemukannya pada Jokowi. Ya namanya, ya sosokkannya, Jokowi kurus seperti rakyat, kalah ganteng dari Vogue. Mungkin rakyat sadar dulu salah pilih SBY karena gagah ganteng. Tidak penting apakah Jokowi benar-benar mengindikasikan asal-usul itu atau tidak. Bahkan Jokowi juga tidak akan dituntut amat. Apakah dia nanti mampu menjadi pemimpin yang baik atau tidak? Manusia Indonesia di Jakarta tidak sadar sedang mencari dirinya, bukan mencari Jokowi. Jokowi beruntung karena mereka menyangka isi yang dicari. Namun, Jokowi punya peluang untuk membuktikan bahwa memang dia yang dicari. Bagi orang Jakarta yang Sunda, diam-diam menemukan sosok manusia Sunda wiwitan pada Jokowi. Bagi orang Jakarta yang Jawa dan darahnya mengandung virus wayang, Jokowi seperti Petruk, anaknya Kiai Semar, Sang Prabu Semara Bumi, perintis babat alas Jawa. Allah menciptakan Adam dengan menyatakan sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi. Manusia dan bangsa Indonesia mengakui mereka gagal menghalifahi kehidupan. Maka mereka rindu seakan-akan ingin mengulang dari awal dengan sosok dan kepribadian yang mereka pikir sebagaimana di awal dulu. Secara rahasia bangsa Indonesia berpikir bahwa bukan ini Indonesia. Maka bawah sadar mereka terbimbing untuk nasionalisasi Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.